bisa dengan metode horizontal ataupun dengan vertikal ya. Horizontal macamnya seperti terowongan pengumpul, parit pengumpul dan sebagainya. Sedangkan yang vertikal ada sumur dangkal, sumur gali, kemudian sumur bor, sumur dalam. Nah, untuk yang ke-12 ini sekarang kita akan bahas bagaimana konstruksi sumurnya. Untuk ini kita bahas untuk sumur yang kita eksploitasi secara vertikal, sumur bor ya, sumur bor. Jadi bagaimana kita membuat suatu konstruksi sumur dan bagaimana pengembangannya. Jadi untuk pertemuan yang ke-12 pada pagi hari ini kita akan bahas tentang konstruksi sumurnya dan pengembangannya. Jadi apa yang dimaksud dengan konstruksi sumur di sini adalah suatu perencanaan konstruksi sumur yang dilakukan setelah diketahui kondisi geohidrologinya secara teliti, baik dari hasil pemboran, eksplorasi, dan data pengujiannya maupun hasil log geofisika. Ya. Masih ingat kemarin, jadi sebelum kita menentukan metode pemboran, apakah metode horizontal ataukah vertikal, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi geohidrologinya. Ya. Demikian juga di dalam menentukan konstruksi sumur, setelah kita pilih, oh ternyata kita cocok vertikal. Vertikal kita akan ngebor sumur dalam, ya, sumur dalam. Maka sebelum menentukan konstruksinya, kita juga harus tahu kondisi geohidrologi daerah tersebut. Ya. Dari mana kita tahu kondisi geohidrologinya? Bisa dari pemboran eksplorasi kemarin, ya, bukan eksploitasi ya, tapi pemboran eksplorasi, tapi mahal. Itu datanya akan jelas. Urut-urutan batuannya mulai dari permukaan tanah, kedalaman berapa sampai ke bawah kita tahu. Macam-macam litologinya, batuannya, kemudian tebalnya juga, tebal macam-macam batuan tadi, sehingga kita bisa menentukan oh akifernya pada kedalaman sekian dengan tebal sekian, maka kita akan menentukan konstruksi sumurnya sesuai dengan kondisi geohidrologi tadi ya. Itu kalau kita memakai pemboran eksplorasi, kita akan tahu dengan detail macam batuannya apa saja, kemudian mana yang akifer, mana yang non akifer ya. Kemudian tebal akifernya berapa, tebal yang bukan akifernya berapa. Ini untuk merancang konstruksi sumur nanti ya. Atau kalau terlalu mahal dengan pemboran eksplorasi, ya kita dengan data pengujian hasil log geofisika, minimal geolistrik lah. Dengan geolistrik, kita bentangkan 100 meter di permukaan tanah, maka kita bisa tahu kedalamannya 200 meter ke bawah. Oh macam-macam, tapi di sini dengan geolistrik kita tidak bisa tahu, oh batuannya lempung, oh batuannya pasir, oh batunya napal, oh batunya tuf misalnya, oh breksi, tidak. Tapi dengan geolistrik kita hanya menentukan oh batuan ini adalah sarang atau tidak, ada airnya atau tidak, cuma itu saja ya. Jadi akan lebih teliti dengan pemboran eksplorasi. Nah kalau tidak ya kita pakai stratigrafi daerah tersebut, tapi sangat-sangat kasar yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi sebelum menentukan konstruksi sumur kita harus tahu dulu bagaimana kondisi geohidrologinya daerah tersebut ya. Karena apa? Dengan perencanaan yang baik, maka diharapkan akan diperoleh air tanah secara optimal dalam jangka waktu yang lama. Jangan sampai kita membuat konstruksi sumur, pemboran dalam, kemudian umurnya hanya berapa bulan, air tanahnya debitnya menjadi kecil misalnya. Berapa tahun, kita rencanakan 3 tahun, 5 tahun umur sumur tersebut. Tiba-tiba setelah dibor, setelah dieksploitasi 10 bulan, debitnya turun sangat tajam dari misalnya 1 liter per detik menjadi 0,1 liter per detik. Berarti kan penurunan debit sangat tajam. Maka kita bisa dikatakan bahwa rencana konstruksi sumur tersebut relatif tidak baik, ya. Bahkan dikatakan bisa jadi gagal ya. Oleh karena itu perencanaan di sini sangat penting
di dalam menentukan konstruksi sumur, ya. Jadi perencanaan tadi awalnya adalah bagaimana kondisi geohidrologinya, maka kita bisa menentukan dulu apakah mau horizontal atau vertikal. Nah, setelah kita tentukan misalnya pemborannya atau eksploitasinya secara vertikal, maka dengan sumur dangkal atau sumur dalam. Nah, kalau sumur dalam itu perencanaannya harus lebih detail lagi. Kita harus tahu kondisi geohidrologinya, urut-urutan batuannya dan sebagainya. Karena apa? Untuk menentukan konstruksi sumur selanjutnya agar sumur itu bisa umurnya relatif panjang. Kemudian cara pemasangan konstruksi sumur, ya. Jadi setelah dibor, ya, kita bor kemarin, lubang bornya harus bersih dari cutting, dari serbuk bor. Kemudian pipa yang akan kita masukkan ke dalam sumur lubang bor tadi harus lurus, jangan melengkung-lengkung gitu ya. Kita harus lurus. Karena apa? Bahayanya kalau ada tekanan dari atas, ya, karena semakin dalam kan ada beban dari atas. Juga kemungkinan adanya tekanan formasi, tekanan dari aquifer yang ada pada sumur tersebut, sehingga bisa jadi pipa tadi terjepit dan akan patah kalau itu pipanya tidak lurus, ya. Maka pipa yang kita tanam, kita masukkan dalam lubang bor tadi harus lurus. Nah, untuk batuan yang unconsolidated, maka pipa jambang harus disemen dengan campuran semen Portland dengan pasir. Pipa jambang itu adalah pipa yang ada di atas permukaan, di permukaan tanah. Jadi dia tempat untuk mengikat atau mengikat pipa-pipa yang ada di bawahnya yang masuk ke dalam lubang bor tadi. Jadi pipa jambang adalah pipa yang ada di permukaan untuk mengikat tadi, mengikat pipa yang ada di bawahnya, ya. Oleh karena itu, untuk batuan yang lepas, maka sebaiknya pipa jambang harus disemen dengan semen, ya, dan pasir, ya. Karena apa? Agar tidak goyang tuh loh. Karena batuannya adalah unconsolidated, maka dia gampang goyang. Nah, kalau pipa jambang itu tidak ikut goyang, tidak disemen, maka pipa yang ke bawah juga akan bergoyang, maka bisa jadi tidak lurus lagi, dia akan berbelok-belok bengkok gitu, ya. Karena tadi material atau batuannya adalah relatif unconsolidated. Jadi kalau batuannya unconsolidated, maka pipa jambang harus kita semen agar tidak terjadi agar stabil, tidak goyang. Kalau goyang akan mempengaruhi juga rangkaian pipa yang ada di bawahnya. Kemudian panjang penyemenan secukupnya dan jangan sampai menutupi pipa saringan, ya. Jadi nanti gambarnya ada. Pipa jambang terletak pada bagian paling atas dari rangkaian konstruksi sumur, ya. Itu tadi, pipa jambang ada di atas, paling atas di permukaan tanah. Ya, karena dia hanya sebagai pengikat untuk pipa-pipa yang ada, rangkaian pipa yang ada di bawahnya. Kemudian ada juga pipa buta dan ada juga selain pipa jambang tadi ada pipa buta dan pipa saringan. Apa itu pipa buta dan pipa saringan? Ya. Pipa buta itu adalah pipa yang tidak kita beri lubang, tidak kita lubangi. Jadi kalau itu pralon atau kalau pipanya adalah besi atau kalau pipanya itu kemarin adalah monel, stainless, ya, maka pipa itu utuh, tidak ada lubangnya, ya, itu pipa buta. Sedangkan pipa saringan adalah pipa yang kita lubangi, ada lubang-lubangnya, di mana lubang tersebut adalah untuk menyedot agar air tanah di dalam aquifer tadi bisa masuk ke dalam pipa. Ya, jadi pipa saringan itu pipa yang ada lubang-lubangnya, di mana fungsi dari pipa saringan adalah untuk melewatkan air dari aquifer tersebut. Sedangkan pipa buta adalah pipa yang tidak kita beri lubang. Bedanya di situ.
antara pipa buta dan pipa saringan. Nah, pipa buta dan pipa saringan ini dipasang di bawah pipa jambang tadi yang ada di permukaan tanah yang sudah kita semen dengan diameter tentunya yang lebih kecil dari pipa jambang. Jadi pipa jambang, kalau pipa jambangnya adalah 10 in, ya, 10 in misalnya, maka pipa buta dan pipa saringannya adalah maksimal 8 in. Harus lebih kecil dari pipa jambang, karena pipa jambang tadi adalah sebagai pengikat. Jadi lebih kecil, disambung dengan kerucut reducer ya. Jadi ada sambungannya. Nah, pipa buta dipasang pada bagian lapisan aquifer yang kedap air. Artinya apa? Karena pipa buta tadi tidak ada lubangnya, maka memang pipa tadi bukan untuk melewatkan air tanah. Sehingga pipa tersebut kita pasang pada batuan yang non aquifer, misalnya lempung, napal, misalnya tuf, itu kan non aquifer ya, non aquifer. Percuma tidak ada airnya tidak bisa diambil. Maka pada setebal lapisan lempung tadi kita pasang pipa buta yang tidak ada lubangnya tadi. Atau bisa juga itu ada pada satu aquifer, tapi kita pasang bukan pipa saringan tapi pipa butanya. Kenapa? Karena kemungkinan air tanah di situ tidak kita inginkan, kualitasnya mungkin jelek. Pada aquifer kedalaman sekian misalnya ternyata kualitas air tanahnya jelek, tidak sesuai untuk peruntukan misalnya untuk air minum. Maka pada aquifer yang airnya tidak kita inginkan karena kualitasnya jelek, kita justru pasang pipa buta. Kenapa? Agar air tersebut tidak ikut terhisap oleh pompa kita. Karena apa? Airnya tidak kita inginkan. Kenapa tidak kita inginkan? Mungkin tidak sesuai dengan peruntukannya karena kualitasnya jelek. Maka pada aquifer tersebut juga kita pasang pipa buta. Jadi pipa buta itu tidak hanya kita pasang pada lapisan yang non aquifer, tetapi juga bisa pada aquifer, tetapi air tanah pada aquifer tersebut tidak kita ambil, tidak kita inginkan karena kualitasnya jelek, itu ya. Kemudian pipa saringan dipasang pada aquifer yang lulus air, yang memang ada airnya dan yang memang air tanahnya kita inginkan untuk kita pompa, kita ambil, sehingga kita pasang pipa saringan. Oh, pada batu pasir, pada batu pasirnya setebal 3 meter, ya 3 meter itu kita pasang pipa saringan. Karena apa? Kita memang mau ngambil air tanah dari pasir tersebut. Tapi kalau kualitasnya jelek, ya tidak kita ambil, maka kita pasang pipa buta. Ya, jadi apa pipa buta, apa pipa saringan, dan apa fungsinya, kegunaannya sudah jelas. Ya, pipa saringan memang kita pakai untuk ngambil air tanah. Karena apa? Pipa tersebut kita beri lubang, ada lubangnya. Sedangkan pipa buta adalah pipa yang tidak ada lubang-lubangnya. Karena apa? Kita tidak akan mengambil air tanah di situ. Kenapa? Karena mungkin itu adalah non aquifer. Atau kalau itu aquifer tetapi tidak kita inginkan air tanahnya karena mungkin kualitasnya jelek. Jadi itulah fungsi pipa buta dan pipa saringan. Di samping itu, pipa buta dan pipa saringan juga sebetulnya adalah tidak hanya untuk mengambil atau tidak mengambil air tanah, tetapi juga sebagai penguat konstruksi sumur. Ya. Karena apa? Semakin dalam, pipa tersebut juga akan mengalami tekanan dari atas. Juga tekanan formasi tadi, dari aquifer tadi. Jadi pipa buta maupun pipa saringan juga berfungsi sebagai penyangga atau pelindung dari konstruksi sumur tadi. Sehingga pemilihan pipanya kita harus juga tahu apakah perlu pipa yang murah. Kalau murah adalah pakai peralon saja, tapi kan peralon mudah patah. Kalau ada tekanan formasi, ada tekanan dari berat beban di atasnya, bisa jadi dia pecah. Atau kita pakai besi, pipa besi, tapi
kita khawatir, oh kalau air tanah di situ bersifat asam, korosif, maka pipa besi tadi mudah karatan. Kalau mudah karatan, ya suatu saat saringannya jadi tertutup oleh karat-karat tadi. Maka debit yang kita ambil juga akan berkurang. Ini akan mempengaruhi umur sumur tersebut. Sehingga pemilihannya kita apakah pipa saringannya tadi kita apakah pakai besi, pakai pralon, kalau besi takut karatan, atau pakai monel, atau pakai aluminium, ya, dan seterusnya. Agar tidak karatan, juga relatif lebih kuat terhadap tekanan. Kalau itu adalah misalnya aluminium, pipa, monel, dan sebagainya. Tetapi ingat, pipa saringan itu sangat mahal. Sehingga ini juga tergantung kepada budget kita berapa. Sehingga kita harus pandai-pandai memilih pipa saringan tersebut. Jangan mudah karatan, juga kuat terhadap tekanan. Cuma harganya mahal, maka ada macam-macam itu di toko, tinggal kita pandai-pandai saja kita sesuaikan dengan kondisi geogeologi daerah tersebut. Bagaimana tekanan formasinya, bagaimana kualitas air tanahnya, apakah korosif, asam, atau kalau itu banyak banyak pada batu gamping, maka kemungkinan ada larutan-larutan karbonatnya. Larutan karbonat itu akan menutup saringan tadi, maka saringan tadi menjadi tersumbat. Ya, ini kita harus pandai memilihnya sesuai dengan kondisi geohidrologi daerah tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum. Oke, kita lanjut. Kalau belum, nah, di dalam pemilihan pipa saringan tadi, karena tadi ya, pipa saringan jangan sampai mudah patah, mudah pecah, kemudian umurnya lama, tidak mudah karatan, maka kita pandai-pandai memilih saringan itu. Nah, pipa saringan ini, dalam memilih pipa saringan ada persyaratan-persyaratan atau pertimbangan-pertimbangan yang harus kita punyai. Yang pertama adalah cukup pipa saringan tersebut cukup dapat melewatkan air dan mempunyai friksi atau hambatan yang kecil. Artinya apa? Pipa saringan itu harus banyak lubangnya. Kemudian lubang tadi jangan sampai justru menjadi hambatan bagi masuknya air tersebut. Kita harus berapa diameter lubangnya? Apakah lubangnya bulat, bundar, atau segitiga, atau segi empat, atau diagonal, ya. Jadi itu juga akan berbeda. Artinya dalam hal ini cukup bisa melewatkan air. Ini nanti kaitannya adalah berapa debit yang akan kita ambil. Sehingga kalau debit yang akan kita ambil cukup besar, maka lubang-lubang saringan juga harus relatif lebih besar. Cuma risikonya kalau lubangnya besar, bisa jadi pasir-pasir, khususnya pasir halus, ikut tersedot. Jadi ikut terbawa sampai ke atas. Maka airnya jadi yang kita dapatkan juga akan keruh. Kalau lubang saringannya terlalu besar. Maka harus tahu bagaimana, berapa sih debit yang akan kita ambil, ya. Jadi kita harus mempertimbangkan friksi tadi. Yang kedua, cukup kuat menerima tekanan atau gaya yang mungkin ada dalam sumur. Tadi saya katakan, pipa tersebut harus kuat. Kalau pralon, karena apa? Semakin dalam kan semakin berat. Karena apa? Mendapat tekanan dari atas, mulai dari pipa jambang sampai ke bawah, kan dia punya tekanan semakin berat. Maka yang semakin dalam, pipa yang semakin dalam akan mengalami tekanan dari pipa-pipa berat yang ada di atasnya. Atau tadi bisa jadi dia tergencet karena adanya tekanan formasi, tekanan dari aquifer tersebut. Sehingga kalau dia tergencet, pipanya dari pralon maka patah, ya. Jadi harus cukup kuat baik menerima tekanan maupun dari atas, tekanan dari atas maupun dari samping, tekanan formasi. Yang ketiga, tahan terhadap proses kimia, korosi, bakteriologi, ya. Jadi tadi kita lihat, oh ternyata air tanah di situ
asam korosif, ya kita jangan pakai logam. Karena apa? Jangan-jangan mudah terjadi karatan, korosi, karat, atau di situ bakterinya tinggi, air tanahnya juga akan mempengaruhi saringan tersebut. Jadi saringan tersebut harus tahan terhadap proses kimia, korosi maupun bakteriologi. Kemudian persyaratan yang keempat, jelas harus mudah diinstalasikan, harus mudah dipasang. Pipanya harus lurus, kuat, dan sebagainya. Ya, jadi mudah untuk diinstalasikan. Nah, yang perlu diperhatikan mengenai sifat air tanah adalah sifat korosifnya. Ya, tadi seperti saya contohkan, misalnya air tanah di Jogja karena akifernya adalah produk dari gunung api, banyak mineral-mineral yang kandungan besinya tinggi, maka air tanahnya juga akan bersifat korosif. Ya. Nah, ini kita jadi pertimbangan untuk pemilihan pipa saringan tadi. Air tanah dikatakan korosif kalau pH-nya adalah asam di bawah 7, dan seterusnya. Kemudian saringan. Ya, tadi fungsi saringan itu apa? Yaitu untuk mencegah masuknya material-material halus ke dalam sumur. Ya, tadi di samping untuk lewatnya air yang akan kita turap, kita ambil, juga berfungsi menyaring material-material halus agar tidak masuk ke dalam sumur. Karena kalau masuk, ya kita ambil, airnya menjadi keruh, kualitasnya menjadi kurang, menjadi jelek. Ya, jadi fungsinya di samping untuk melewatkan air, juga untuk menahan material-material halus tadi. Yang kedua, mencegah runtuhnya dinding akifer tadi. Ya, jadi adanya tekanan akifer karena disedot, maka bisa jadi, apalagi kalau itu akifernya adalah unconsolidated, ya, maka bisa saja runtuh. Ya. Nah, karena saringannya tidak kuat, maka konstruksi sumurnya juga akan rusak, pecah, miring, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan saringan, pipa saringan yang cukup kuat, sesuai dengan fungsinya tadi. Nah, menurut jenisnya, ini yang ada di pasaran, ya. Menurut jenis dan bentuknya ada beberapa saringan, ada continuous slot, ada laver slot, screen, ada slot, ada plastik screen, dan sebagainya. Ya, ini semua ada di pasaran, tinggal kita sesuaikan tadi dengan kondisi geohidro di tempat kita, dan tentunya adalah pertimbangan dana juga, karena mahal. Jadi kita harus pandai memilih itu, kapan kita menggunakan plastik screen, kemudian slot pipe screen, dan sebagainya. Ya, ini yang continuous slot screen adalah seperti ini. Nanti silahkan saudara baca saja sendiri, ya. Ini karena ini ya tinggal baca, tidak ada masalah. Ini di pasaran juga ada, ya. Jadi silahkan apa yang continuous slot screen, apa yang laver screen, apa yang slot pipe screen, plastic screen, silahkan saudara baca sendiri, ya. Ini kalau plastic screen terbuat dari plastik, ya, artinya dari peralon, ya, persen lubang dapat tinggi tetapi kurang kuat menahan beban, dan seterusnya. Ya. Tinggal menyesuaikan. Ya, panjang saringan secara umum untuk memperoleh air tanah yang baik, maka perlu dipasang saringan pada seluruh lapisan akifer yang ditentukan. Katakanlah pada kedalaman 60 meter di bawah muka tanah terdapat sudah ketemu akifer pasir. Pasirnya tebalnya 5 meter. Berarti kan air tanah pasir tersebut adalah akifer. Dia bisa menyimpan dan melewatkan air. Tebalnya 5 meter. Maka agar optimal kita pasang pipa saringannya adalah setebal 5 meter itu tadi. Agar maksimal. Artinya apa? Air tanah pada pasir tersebut bisa kita sedot secara optimal, ya kita pasang setebal akifer tersebut, ya. Tetapi perlu saudara pertimbangkan adalah segi biayanya. Karena apa? Pipa saringan relatif mahal.
maka pemasangannya harus seoptimum mungkin. Apakah perlu kita pasang setebal aquifer? Tebal aquifernya pasir tadi 5 meter, maka kita pasang pipa saringannya juga 5 meter, tapi mahal. Apakah cukup 3 meter saja atau 4 meter saja? Ya, itu harus kita pertimbangkan dari segi harga tadi. Ya. Kalau mau optimal, tebal aquifernya 5 meter, ya pipa saringannya 5 meter. Tetapi dananya misalnya kurang, ya kita tidak harus 5 meter, mungkin 3 meter, mungkin 4 meter, 2 meter. Ya. Jadi pertimbangan tadi. Nah, untuk menghitung tadi, apakah perlu 5 meter tadi, ataukah 4 meter, atau 3 meter, maka ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam menentukan panjang pipa saringan. Yang pertama adalah luas lubang tiap satuan panjang saringan. Artinya apa? Dari saringan tersebut, lubang-lubangnya luasnya berapa? Tiap lubang, misalnya luasannya sekian senti, 0,5 cm persegi misalnya. Tetapi jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit, maka kita harus menghitung luas lubang tiap satuan panjang saringan. Yang kedua, faktor yang perlu dipertimbangkan juga adalah karakter hidrolika aquifernya tadi. Bagaimana karakter hidrolika aquifernya? Apakah pasirnya pasir lepas, pasirnya pasir seragam, pasir kasar, pasir sedang, dan sebagainya. Kemudian besarnya kapasitas pemompaan. Artinya apa? Berapa besar debit yang akan kita ambil? Ya, kalau 1 liter per detik, maka berarti pemompaannya harus besar, daya pompanya. Sebaliknya kalau cuma 0,2 liter per detik, 0,2 liter per detik itu cukup besar ya. Bayangkan 1 tik itu 0,2 liter misalnya, itu cukup besar. Berapa kalau 1 menit? Berapa kalau 1 jam? Kan gitu. Maka besarnya kapasitas pemompaan juga harus kita perhitungkan. Artinya apa? Kalau debit yang kita akan ambil besar, berarti pemompaannya daya sedotnya cukup besar. Kalau cukup besar, jangan-jangan akan merusak pipa saringan tadi, kalau pipa saringannya tidak kuat. Ya, maka besar kapasitas pemompaan juga harus, atau debit pengambilan air tanah juga harus kita perhatikan. Yang keempat tentu harga saringan. Kalau yang mau makin bagus, ya harganya mahal, dananya cukup besar. Kemudian yang kelima, faktor yang harus kita perhatikan adalah harga sumur yang, umur sumur yang direncanakan. Saya kira-kira ya umur sumur ini kira-kira 3 tahun, 5 tahun, atau cuma 1 tahun. Kalau lama ya kita harus pilih saringan yang bagus, yang tidak mudah pecah, yang tidak mudah mengalami karatan, tidak mudah korosif, tidak mudah terproses oleh bakteri-bakteri yang ada di situ, tidak mudah karatan, dan seterusnya. Tergantung dari sumur. Kalau sumurnya lama ya saringannya harus bagus, karena kalau saringannya lubangnya kecil-kecil, mudah tersumbat, bisa saja lempung yang ikut tersedot akan menutup lubang-lubang tadi. Akibatnya apa? Saringan tadi tidak optimal lagi. Karena saringan tidak optimal, maka debit yang kita pompa juga akan menurun. Berarti umur sumur itu juga akan berkurang, tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Inilah faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam menentukan panjang pipa saringan dan pemilihan jenis saringan tadi, pipa saringan tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Halo? Masih mengikuti atau suara saya tidak terdengar? Jelas, Pak. Masih jelas, Pak. Oke, tidak ada pertanyaan? Kita lanjut. Setelah kita memasang konstruksi sumur, jadi kita bor dulu kan, bor, ada lubang bor, lubang bornya misalnya tadi misalnya 5 inci atau 6 inci ya lubang bornya, maka pipanya juga kan harus lebih
kecil diameternya daripada lubang bor. Kalau lubang bornya 8 inci, ya pipanya harus 6 inci misalnya. Kemudian pipa jambangnya ya 7 inci misalnya, seperti itu ya. Jadi pipa tadi harus diameternya harus lebih kecil dari lubang bor. Karena kalau sama ya sulit nanti untuk memasukkan. Tadi misalnya lubang bornya 8 inci, maka pipa saringannya adalah misalnya 6 inci atau bisa saja 4 inci. Sehingga antara lubang bor dengan pipa saringan ada space, ada ruang kosong. Karena tadi misalnya lubang bornya 8 inci, pipanya 5 inci, maka ada space 3 inci. 3 inci ini adalah ruang kosong tadi. Nah, ini harus kita, persyaratan tadi kan pipa harus lurus, ya kan? Tidak stabil, tidak mudah goyang. Nah, kalau lubangnya 8 inci, kemudian pipanya 5 inci, ada ruang 3 inci. Nah, kalau ada ruang seperti ini kan bisa goyang pipanya tadi. Sehingga bisa jadi tidak lurus lagi, tapi bengkok-bengkok. Nah, ini akan bahaya, bisa pecah. Ya. Oleh karena itu, ruang 3 space tadi, kita harus isi material. Agar apa? Pipa tadi tidak mudah goyang. Artinya apa? Stabil. Karena lubang bornya 8, pipanya 5, maka ada 3. Nah, 3 ini kita isi dengan material. Agar tadi, pipa tadi kuat. Tidak goyang ke kiri, ke kanan. Ya. Maka harus kita isi tadi, yang 3 inci, yang kosong tadi. Kita isi dengan apa? Yaitu dengan kerikil pembalut, atau sering kita kenal sebagai filter pack atau gravel pack. Jadi ada kerikil pembalut. Artinya apa? Kerikil-kerikil itu kita masukkan di antara ruang di antara lubang bor dan pipa tadi. Ya, kita isi dengan kerikil tadi. Fungsinya apa? Agar pipa tadi tidak goyang-goyang, agar stabil ya. Jadi kerikil pembalut ini adalah susunan material kasar yang kita masukkan di sekitar saringan sumur yang direncanakan tadi. Maksudnya agar material halus dari aquifer tidak ikut mengalir masuk ke dalam sumur, juga agar pipa tadi kuat, ya, kuat. Jadi filter tadi, kerikil tadi fungsinya tidak hanya sebagai penguat tadi, agar dia tidak goyang-goyang, sehingga kuat, juga kerikil ini juga sebagai filter awal sebelum masuk ke saringan. Artinya apa? Air tanah yang kita sedot dari pasir, kalau pasirnya pasir lepas, maka kan ikut tersedot juga. Nah, ikut tersedot, kalau ada lempungnya ikut tersedot. Nah, sebelum masuk ke saringan tadi, maka dia difilter dulu oleh kerikil pembalut ini. Jadi kerikil-kerikil tadi berfungsi untuk menyaring agar yang kasar-kasar tidak ikut masuk ke saringan sebelum ke lubang-lubang saringan. Ya. Jadi di samping untuk memperkuat tekanan formasi ya dari aquifer terhadap pipa saringan tadi, maka kita kasih kerikil pembalut. Jadi fungsi kerikil adalah untuk memperkuat pipa tadi. Di samping itu juga kerikil pembalut tadi berfungsi sebagai filter awal sebelum air tanah itu masuk ke dalam saringan tadi. Jadi filternya adalah kerikil tadi. Kerikil pembalut kemudian masuk ke pipa saringan, difilter oleh lubang-lubang saringan tadi. Ya, jadi ini adalah di samping untuk memperkuat konstruksi sumur tadi, pipa saringan tadi juga sebagai filter masuknya material-material halus ke dalam pipa saringan tadi. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Kita lanjut ya. Ya, ini konstruksinya. Ya, nanti saudara silahkan baca sendiri. Jadi ini yang ini adalah pipa buta yang tidak ada lubang-lubangnya. Kenapa? Karena di
di daerah ini adalah batuannya atau materialnya adalah non-aquifer sehingga tidak ada airnya, maka kita tutup dengan pipa buta. Atau bisa jadi pada aquifer, tetapi aquifernya tidak kita inginkan air tanahnya karena kualitasnya tadi, maka kita pasang pipa buta. Nah, di bawah ini ada lapisan aquifer yang air tanahnya cukup potensial dan kualitasnya bagus sehingga akan kita ambil. Nah, inilah baru kita pasang pipa saringan. Ini. Nah, antara pipa saringan dan lubang bor tadi ada ruang. Nah, ruang ini kita isi dengan filter pack tadi atau gravel pack tadi. Yang fungsinya apa? Agar si pipa ini tidak goyang-goyang, sehingga tidak stabil. Kita buat agar dia stabil. Maka kita masukkan gravel pack tadi. Fungsinya itu tadi untuk menahan tekanan dari samping pipa ini, sehingga dikuatkan oleh gravel pack. Di samping itu gravel pack ini adalah sebagai filter awal masuknya air tanah ke dalam pipa saringan tadi. Ya, ini kira-kira fungsi dari pipa buta dan pipa saringan. Nah, yang di atas ini ada pipa jambang sebagai pengikat rangkaian pipa yang ke dalam atau ke bawah ini. Ya, kira-kira seperti itu gambarnya. Nah, filter pack ini sendiri ada dua macam atau kerikil pembalut, yaitu pertama kerikil pembalut atau filter pack alam, natural. Yang kedua ada kerikil pembalut buatan. Jadi ada yang asli dari alam, maksudnya ada yang buatan. Buatan ini bukan kita buat kerikil, bukan itu. Tapi kerikilnya kita ambil dari tempat lain. Nah, untuk kerikil pembalut buatan ini, pemilihan salah satu dari filter pack ini disesuaikan dengan kondisi hidrologi, meliputi penyebaran butiran, material aquifer, dan kekompakan aquifer. Ya, ini. Baik, kita bahas apa yang dimaksud dengan gravel pack atau kerikil pembalut alam. Jadi kerikil pembalut alam ini adalah kerikil yang materialnya berasal dari material formasi batuan itu sendiri. Jadi tidak diisikan dari luar. Jadi pada saat kita ngebor, mungkin kan cuttingnya ada yang kasar, ada kerikil dan sebagainya. Nah, kerikil itu kita cuci, kemudian kita masukkan lagi sebagai gravel pack tadi. Jadi materialnya adalah dari formasi atau dari batuan yang kita bor tersebut, bukan dari tempat lain. Jadi kerikil alam itu maksudnya adalah kerikil hasil dari pemboran itu. Waktu kita ngebor, mungkin banyak kerikil-kerikilnya. Nah, kerikil-kerikil itu kita ambil, kemudian kita cuci, kita masukkan kembali di situ. Jadi kerikil ini berasal dari hasil pengembangan sumur, sehingga material ini ya. Ini kerikil ini dibuat untuk sumur yang selisih garis tengah lubang bor dengan pipa relatif kecil ya. Ya ini. Jadi antara lubang bor dengan pipanya tadi space-nya relatif kecil. Misalnya lubang bornya 6 inci misalnya. Lubang bornya, kemudian lubang pipanya 5 inci, berarti hanya 1 inci. Maka bisa kita pakai dengan kerikil pembalut alam, yaitu kerikil-kerikil hasil dari pada saat kita ngebor sumur tersebut. Nah, materialnya ada yang kerikil tadi halus, kita ambil, kita cuci, masukkan. Kenapa? Karena space atau ruang antara lubang bor dengan pipa bor sangat kecil. Ya, space-nya. Misalnya lubang bornya 6 inci, pipa yang kita pasang 5 inci, selisihnya 1 inci, maka berarti space-nya terlalu kecil. Maka kita ambil saja dari kerikil-kerikil waktu kita ngebor di daerah tersebut, di sumur tersebut. Nah, kerikil itu kita cuci, kita masukkan lagi. Ya, jadi kerikil pembalut alam dari sumur itu dan relatif space antara lubang bor dengan diameter pipa sangat kecil. Maka kita pakai ini karena biasanya kerikilnya juga relatif lebih kecil daripada
kita ngambil dari luar. Sedangkan yang kedua adalah kerikil pembalut buatan. Jadi buatan bukan berarti kita membuat kerikil. Maksudnya adalah material-material yang kita ambil dari tempat lain, bukan dari pecahan atau sisa-sisa hasil pemboran di sumur tersebut. Kita ambil, mungkin kita beli ya. Ini biasanya terdiri dari material-material yang bersih dengan bentuk membulat dan seragam. Jadi fungsinya apa? Agar air yang kita ambil juga lancar ya. Jadi kita sesuaikan juga dengan dengan tekstur ya, dengan teksturnya. Jadi ukurannya relatif sama, kemudian bentuknya jangan yang runcing-runcing, tapi yang relatif bulat, seragam. Karena dengan ukuran yang sama, bentuk butir membulat dan seragam, itu berarti kan porositasnya bagus. Kalau porositasnya bagus, maka gravel pack tadi mudah dilewati oleh air. Ya. Di samping sebagai saringan, karena dia porositasnya bagus, ukurannya seragam, bentuknya membulat, ya, maka mudah dilewati oleh air tanah, sehingga waktu kita pompa juga tidak banyak hambatannya. Maksudnya itu. Jadi materialnya harus bersih, jangan ada lempungnya, karena justru kalau ada lempungnya nanti malah menyumbat saringan tadi. Jadi materialnya harus bersih, dengan bentuk membulat dan seragam, maksudnya tadi sortasinya bagus sehingga tidak menghambat lajunya air tanah dari aquifer pada saat kita sedot. Dan kemudian kalau bisa kita pilih materialnya adalah yang silikaan, kuarsa misalnya. Kenapa? Jangan sampai kita ambil kerikil-kerikil dari batu gamping, walaupun mungkin bentuknya bulat, kerikilnya ukurannya seragam, tapi itu dari batu gamping. Misalnya batu gamping plastik, non-plastik, keras kan, padat, keras. Nah, bisa jadi itu kerikil-kerikilnya dari situ. Jangan. Karena apa? Kita tahu bahwa sifat dari batu gamping sendiri adalah mudah leaching, mudah mengalami pelarutan. Nah, kalau gamping kena air, airnya sedikit asam, maka dia mudah larut. Nah, larutan tadi akan terbawa bercampur dengan air, akhirnya akan menyumbat pipa saringan tadi tersumbat menjadi, tertutup menjadi plak-plak gitu ya. Karena apa? Larutan karbonat tadi akan menutup saringan tadi menjadi plak-plak atau flek ya, flek-flek. Akibatnya apa? Lubang saringan juga akan tertutup. Karena tertutup, maka lubangnya menjadi berkurang. Diameternya berkurang atau luasannya berkurang, maka debit air yang masuk ke situ juga akan terhambat ya. Jadi kalau bisa kuarsa, karena kuarsa kita tahu di samping kekerasannya tinggi juga dia tidak mudah bereaksi dengan air yang bersifat asam maupun tidak bersifat korosif ya. Jadi ini untuk menghindari susunan butir yang saling menutup. Ini sortasi tadi, sedangkan yang ini kuarsa jangan memakai andesit karena adanya oksida besi. Ya, jadi kalau kita pakai andesit biasanya ada mineral-mineral ataupun oksida besi sehingga justru akan membuat karat. Tapi kita pakai kuarsa saja. Ya. Kuarsa dengan ukuran yang seragam, bentuknya membulat. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Jangan memakai batu gamping. Kemudian cara pemasangan harus merata dan menerus untuk mencegah perubahan posisi rangkaian pipa konstruksi sumur. Ya. Jadi harus seragam. Ya, masukannya harus samping kiri, samping kanan, samping utara, samping selatan, samping barat, samping timur. Juga ketebalan dari jumlah dari kerikil pembalutnya harus sama sehingga tidak merubah posisi pipa tadi. Karena kalau tebal yang di kiri, yang kanan tidak, akhirnya menjadi miring si pipa tadi. Padahal syarat rangkaian pipa adalah harus lurus tadi. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita bahas tentang korosi dan inkrustasi.
Ya, jadi setelah pipa kita pasang, kemungkinan bisa saja akan terjadi proses-proses korosi dan inkrustasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Jadi setelah rangkaian pipa tadi kita pasang, mana pipa buta, mana pipa saringan, ya, kemudian kita isi dengan gravel pack. Gravel pack-nya adalah ya, kalau bisa kuarsa yang ukurannya seragam, bentuknya bundar, ya. Semua sudah kita pasang, maka bagaimana pengembangannya, ya? Maka kemungkinan akan terjadi korosi di dalam pengoperasiannya. Jadi kan setelah rangkaian sumur jadi, baru kita bisa eksploitasi. Nah, di dalam proses eksploitasi ini mungkin akan terjadi proses-proses ini, korosi dan inkrustasi. Yang dimaksud korosi adalah reaksi kimia pada suatu material yang mengakibatkan perubahan bentuk atau susunan kimia dari batuan material sehingga menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Korosi terjadi karena berbagai sebab, baik kondisi ataupun kecepatannya. Ya. Jadi korosi ini bisa saja karena tadi air tanahnya bersifat korosif, maka bisa saja akan membuat pipa saringan itu menjadi karat. Karena karat, maka lubang-lubangnya tertutup oleh karat tadi, maka fungsinya akan berubah. Ya. Akan mempengaruhi debit yang sudah kita rencanakan, kecepatannya, debitnya, kemudian umur dari sumur itu sendiri. Ya. Jadi ini karena adanya reaksi kimia antara material tadi dengan sifat kimia dari air tanah tersebut. Ya. Jadi di sini nanti ada keasaman, oksidasi, garam, dan sebagainya. Sedangkan yang inkrustasi adalah akumulasi dari material luar pada lubang saringan. Hal ini sering diartikan sebagai penyumbatan pada lubang saringan, ya, atau pori-pori antar butir, baik pada saringan maupun kerikil pembalut tadi. Inkrustasi bisa bersifat keras seperti ya. Bisa keras, bisa lunak. Kadang inkrustasi pada saringan sumur merupakan hasil korosi saringan itu sendiri yang terendapkan kembali. Jadi kalau korosi tadi adalah adanya reaksi sifat-sifat air tanah tadi yang asam, korosif, dan sebagainya terhadap material saringan sehingga akan tersumbat karena karatan. Sedangkan yang inkrustasi ini adalah tertutupnya lubang-lubang saringan oleh material halus, misalnya lempung. Lempung kita nyedot pada aquifer, kebetulan aquifernya sedikit lempungan, maka lempung itu juga akan kadang ikut tersedot bersama air tanah tadi. Nah, lempung tadi akibatnya apa? Akan menutup lubang-lubang tadi, ngeflek tadi. Maka karena tertutup, jumlah lubang saringan tadi juga berkurang. Dampaknya apa? Debit yang kita ambil juga akan berkurang. Jadi inkrustasi itu adalah menempelnya material-material halus pada lubang saringan. Sedangkan korosi tadi adalah tertutupnya lubang saringan karena adanya flek-flek oksida besi, karatan tadi dan sebagainya. Itu ya, bedanya di situ. Kalau inkrustasi tertutup oleh material halus, bukan oleh proses kimia. Oke ya. Nah, ini yang sering terjadi ya, korosi dan inkrustasi pada pengoperasian sumur. Ini yang akan mempengaruhi umur sumur tersebut. Apakah sesuai dengan perencanaan atau debitnya semakin lama semakin turun, bahkan kecil sekali. Berarti umur sumurnya menjadi pendek, tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Kenapa? Karena adanya korosi dan inkrustasi tadi. Ya. Oleh karena tadi saya katakan di depan, dalam pemilihan pipa saringan itu sangat penting. Tergantung dari kondisi geohidrologi di situ, baik air tanahnya, kandungan kimianya, kualitasnya, ataupun
sifat fisik dari aquifernya, apakah pasirnya pasir halus, pasir kasar, pasir lempungan dan sebagainya. Ini yang akan mempengaruhi lubang saringan tadi yang bisa mengakibatkan terjadinya korosi maupun inkrustasi. Oke ya. Ya, jadi inkrustasi dapat terjadi karena adanya CO2 bebas ya dan seterusnya. Silahkan saudara baca. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Masih mengikuti saya? Masih, Pak. Masih? Masih, Pak. Oke, Masih, Pak. kalau tidak ada kita lanjut dengan pengembangan sumur atau well development. Ya. Jadi well development adalah pengembangan sumur. Sumurnya sudah jadi. Ya. Jadi setelah rangkaian pipa tadi kita pasang, kemudian samping-sampingnya kita beri gravel pack, kemudian atasnya pipa jambangnya kita semen, kemudian kita uji pompa dulu. Setelah itu baru kita jadikan sumur tadi sumur eksploitasi. Nah, bagaimana pengembangan sumur itu? Setelah operasional, terkadang tadi umurnya tidak sesuai. Kok debitnya baru 3 bulan, dari debit awal 1 liter per detik, sekarang cuma tinggal setengah liter per detik, padahal baru 1 bulan. Pasti ada sesuatu tadi, apakah inkrustasi, apakah korosi, atau tadi pemasangannya tidak sesuai rangkaian konstruksi sumurnya. Nah, maka adanya penurunan debit ini berarti berkaitan dengan umur sumur tadi. Nah, untuk itu maka kita harus melakukan well development atau pengembangan sumur. Setelah operasional loh kok nggak sesuai ya, atau ada hambatan-hambatan, atau semakin lama semakin turun debitnya, tidak sesuai dengan awal pemompaan, maka sumur tersebut harus kita kembangkan ya. Jadi well development, pengembangan sumur. Jangan-jangan saringannya tersumbat, atau jangan-jangan saringannya mulai akan ada korosi karena ada karatan dan sebagainya. Maka kita kembalikan lagi fungsi saringan tadi seperti awal. Kalau itu tersumbat, ya sumbatannya misalnya tertutup oleh lempung tadi yang ikut terhisap, kemudian menutup saringan, maka lempung tadi harus kita bebaskan lagi dari pipa saringan. Ya, caranya bagaimana? Apakah rangkaiannya kita ambil lagi dari bawah, kita ambil, angkat ke atas, kita bersihkan di atas? Wah, mahal sekali. Sama saja itu merusak sumur tersebut. Sehingga ya sudah, rangkaiannya jangan kita ambil lagi. Tetapi bagaimana kita mengusir lempung tadi, maka kita lakukan dengan metode pertama, yaitu dengan pemompaan. Yaitu dengan memasukkan pipa ke dalam sumur. Ya, mula-mula kita lakukan pemompaan perlahan-lahan, kemudian makin lama makin kuat. Debitnya semakin besar. Harapannya apa? Dengan debit yang cukup besar, maka lempung yang menutupi lubangan saringan tadi ikut tersedot, sehingga akhirnya saringan tadi terbebas dari lempung. Ya. Jadi dengan pemompaan yang debitnya berubah-ubah, perlahan-lahan, kemudian dengan kekuatan yang cukup besar, perlahan lagi, cukup besar lagi. Harapannya apa? Lempung yang menempel tadi akibat pemompaan tadi ikut tersedot, maka saringan tadi menjadi bersih kembali. Ya. Jadi kira-kira seperti itu dengan pemompaan. Yang kedua dengan surging, yaitu dengan cara mengaduk air di dalam sumur. Jadi artinya apa? Air dalam sumur itu ya kita aduk. Harapannya apa? Dengan diaduk, maka ada energi di situ, perputarannya kuat, maka lempung-lempung yang menutup saringan tadi juga akan ikut teraduk. Karena ikut teraduk, maka saringan tadi bebas. Kemudian air tersebut kita bersihkan, kita pompa, lempungnya ikut teratas, ikut naik ke atas, lubang saringan akan bebas. Jadi bedanya di sini, kalau yang tadi dengan pompa naik
kecepatan tinggi, kecepatan rendah dan seterusnya. Kemudian yang ini kita aduk. Aduknya pakai apa? Ya ini dengan alat yang berbentuk piston yang dilengkapi dengan katup. Ya. Jadi kita tekan dengan katup tadi kan, kalau pistonnya kita tekan kan berarti tekanannya besar, maka air dalam pipa tadi terdorong, maka akan keluar dari pipa, justru masuk ke dalam aquifer. Nah pada saat kita dorong, kita tekan, kan punya kekuatan yang besar, dia akan mengusir lempung-lempung, plak-plak tadi yang menutup saringan tadi. Jadi kita tekan dengan piston, tekan, maka akan tekanannya tinggi, maka air tanah itu justru akan keluar masuk ke dalam aquifer. Nah pada saat keluar itu dia akan mendorong pipa-pipa yang menutup lempung yang menutup saringan tadi. Ini dengan surging ya. Surging ini dilakukan terus menerus sampai bersih ya. Kemudian ya ini caranya ya. Jadi kita pompa, kita aduk ya. Kemudian kita tekan, maka air sumur itu akan keluar masuk ke dalam aquifer. Dia akan mendorong plak-plak tadi. Tetapi kalau kita aduk, kita pompa, berarti kita sedot. Berarti air masuk ke dalam pipa dari aquifer dengan mendorong lempung tadi. Atau dengan surging dengan tekanan udara. Ya ini dilakukan dengan memakai kompresor. Ya. Kompresor dengan tekanan yang sangat besar. Kita masukkan kompresor tekanan yang tinggi ke dalam pipa tadi. Nah, udara dilewatkan pada rangkaian pipa ke dalam sumur, kemudian tekanan diubah-ubah sehingga air tanah di dalam sumur keluar lewat antara pipa dengan pipa jambang bersama-sama dengan kotoran. Ya, ini sama. Kemudian yang keempat itu dengan CO2 padat yang dimasukkan ke dalam sumur yang ditutup rapat. Jadi mula-mula sebelum CO2 padat dimasukkan, maka untuk menghancurkan dan melepaskan lempung dilakukan dengan pengasaman HCl dulu. Jadi sumur tadi, pipa tadi, rangkaian pipa tadi kita beri HCl dulu. Kita beri HCl untuk agar melepaskan lempung tadi, dengan agar sifat air sumur tadi bersifat asam, kita beri HCl. Kemudian kita masukkan CO2 padat ya. Jadi ini CO2-nya bukan gas tapi sudah dalam bentuk padat ya, ada dijual, kita masukkan. Setelah airnya kita asamkan tadi dengan HCl, maka akan terjadi reaksi antara CO2 tadi, CO2 padat tadi yang larut, kita masukkan padat larut dalam air, akhirnya terbentuk gas CO2 bertekanan tinggi, ya bereaksi dengan HCl tadi. Setelah itu sumur kita tutup, setelah bereaksi tadi CO2 padatnya tadi dengan HCl dari air tersebut, maka akan terjadi proses reaksi kimia, maka tekanannya akan cukup tinggi. Nah setelah tekanannya tinggi, tutup sumur tadi kita buka dengan cepat. Maka karena dia tekanannya tinggi, maka air sumur itu akan naik atau akan tekanannya tinggi, dia akan muncrat. Nah, waktu tekanannya tinggi itu muncrat ke atas, maka diharapkan akan juga menarik menghisap lempung atau inkrustasi pada lubang-lubang saringan tadi. Jadi seperti itu, CO2 padat kita masukkan, kita tutup, tekanannya tinggi, kita buka secara cepat, maka karena tekanan tinggi dia akan airnya akan naik ke atas. Harapannya tadi akan juga menarik juga, karena tekanannya tinggi, menarik, menghisap lempung yang menutup lubang saringan sebagai inkrustasi tadi. Ya, ini dengan cara CO2 padat dimasukkan, di mana air sumurnya kita asamkan dulu dengan HCl. Cara ini sangat baik untuk aquifer yang berupa batu gamping, ya, karena akan terjadi reaksi dengan HCl sehingga tidak perlu memberikan CO2 padat. Ya. Jadi kalau aquifer sumurnya itu aquifernya adalah aquifernya batu gamping,
ya, batu gamping, mungkin batu gamping klastik, maka kita pakai CO2 padat. Ya. Sehingga tidak perlu kita tambahkan CO2, cukup kita asamkan tadi HCl, maka dia akan mencelat sendiri. Ya. Hal ini dikenal dengan acidization atau injeksi asam klorida, seperti ini yang banyak dilakukan di beberapa sumur bor di daerah Wonosari, ya, di daerah Batu Gamping. Jadi biasanya di daerah Batu Gamping kita pakai metode yang CO2 padat ini, atau terkadang justru kita tidak perlukan CO2 padat, kita kasih saja HCl, maka dia akan bereaksi, ya. Jadi ini akan baik kalau pada batu gamping akifernya. Tetapi kalau batuannya akifernya bukan batu gamping, ya kita tambahkan CO2 padat tadi. Kemudian yang kelima, kita ledakan lubang bor. Loh gimana Pak? Kalau lubang bornya diledakkan, ya hancur kan, rangkaian konstruksi sumurnya akan hancur. Iya, tetapi metode kelima ini bukan kita pakai, kita gunakan untuk eksploitasi sumur atau rangkaian sumur pada aquifer-aquifer non-karbonat. Ini kita pakai, kita ledakan apabila akifernya adalah batu gamping. Batu gampingnya pun harus batu gamping non-plastik yang keras. Bukan batu gamping plastik, misalnya batu gamping atau kalkarnit, batu gamping pasir. Bukan. Tetapi pada batu gamping yang memang betul-betul kompak dan keras. Biasanya adalah pada batu gamping yang non-plastik. Katakanlah kalau akifernya adalah terumbu. Ya. Terumbu kan berarti bukan aquifer. Dia keras, dia kompak, tidak ada lubang-lubang antar butir. Semuanya sudah tersemen dan kompak. Kenapa bisa jadi aquifer? Berarti adalah karena adanya porositas sekunder. Karena batu gamping non-plastik itu banyak retakan-retakan atau banyak lubang-lubang saluran yang saling berhubungan. Sehingga biasanya kalau pembuatan sumur atau konstruksi sumur pada batuan yang keras, batu gamping yang keras, yang non-plastik tadi, biasanya tidak ada pipanya. Tidak ada rangkaian pipa. Karena apa? Ya untuk apa pakai pipa? Toh akifernya juga bukan material-material pasir, tetapi dia batuan yang kuat, kompak, dari lubang-lubang atau join-join, kekar-kekar, atau bisa saja jadi dari lubang-lubang akibat pelarutan tadi, adanya leaching tadi. Ya, jadi batuannya keras, kemudian akifernya adalah karena adanya lubang-lubang pelarutan, lubang-lubang join, rekahan-rekahan tadi. Batuannya keras, ya berarti tidak usah kita pakai pipa saringan. Ya kita pakai cuma lubang bor saja, sudah kuat. Karena apa? Tidak mungkin runtuh. Karena apa? Batuannya keras, kompak. Kemudian akifernya kan dari retakan-retakan. Bukan dari rongga antar butir. Sehingga konstruksi sumur pada batu gamping non-plastik yang keras dan kompak biasanya dari lubang bor saja. Jadi setelah kita bor, sudah kita langsung eksploitasi tanpa kita beri pipa buta maupun pipa saringan pada sumur yang akifernya adalah batu gamping non-plastik tadi. Jadi pakai lubang bor saja, jadi tidak ada pipanya. Oleh karena itu, ya sudah kita ledakan saja. Justru karena ada ledakan dari sumur tersebut, dari lubang bor tadi, maka justru karena adanya ledakan akan terjadi retakan-retakan baru. Nah, retakan-retakan baru itu malah akan menambah fungsi penyimpanan dan aliran air tanah. Sehingga apa? Fungsi sebagai aquifer, walaupun itu adalah sekunder,
porositasnya semakin besar karena semakin banyak retakan-retakan tadi, ya. Jadi untuk pengembangan sumur yang tanpa pipa cuma lubang bor saja, karena apa? Karena pada batu gamping yang kompak, maka pengembangannya ya sumur itu kita ledakan aja. Semakin banyak retakan-retakan, maka semakin bagus debitnya, air tanahnya semakin banyak yang bisa kita sedot. Jadi justru pengembangan sumur pada batuan yang keras tadi ya kita ledakan saja karena memang tidak ada rangkaian pipanya. Jadi diledakkan ya tidak ada yang hancur pipanya karena memang sumur tersebut tidak ada pipanya. Itu ya. Setelah itu diledakkan maka kita bersihkan sumur bor tadi dari kotoran hasil peledakan. Nah, konstruksi sumur bor yang diledakkan adalah open hole atau lubang terbuka. Cara ini banyak dilakukan pada sumur bor di daerah Batu Gamping di Wonosari, khususnya adalah batu gamping yang keras dan kompak. Jadi pada batu gamping yang non plastik, misalnya batu gamping terumbu, ya, di mana sumur tadi hanya lubang bor saja, langsung menjadi sumur eksploitasi tanpa rangkaian pipa. Karena tidak mungkin runtuh. Kita ledakan semakin banyak pecahannya atau joinnya, maka akan semakin besar debit tersebut. Itu ya. Jadi khusus yang peledakan lubang bor ini apabila pada sumur tersebut adalah open hole, tidak ada pipanya, lubang terbuka. Ya. Jadi ini pada batu gamping terumbu dan sebagainya. Ini banyak di Wonosari yang kita pernah laksanakan di sana. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Habis? Silakan kita buka diskusi kalau ada. Ada pertanyaan? Halo? Masih ngikuti? Atau suara saya sudah hilang? Masih, Pak. Masih? Ya, oke. Jadi untuk pertemuan yang ke-12 masih dalam rangkaian penurapan air tanah, ya. Kalau yang pertemuan-pertemuan yang ke-11 kita bahas metodenya, metode penurapan, macam-macamnya, apakah horizontal ataukah vertikal. Kalau horizontal ada parit pengumpul, ada sumur pengumpul, kemudian kalau vertikal ada sumur gali, ada sumur bor. Nah, yang 12 ini adalah yang vertikal, sumur bor. Kemarin juga bagaimana pertemuan yang kemarin, bagaimana membuat sumur bor, apakah bisa tumbuk, apakah bor putar, ataukah bor tangan, sesuai dengan kondisi geohidrologi dan kedalaman sumur yang kita kehendaki, ya. Kemudian sekarang kita bahas tentang sumur bor, ya. Sumur bor, kemudian bagaimana pengembangannya, bagaimana menginstalasi rangkaian pipa-pipanya, bagaimana pemilihan pipanya, semuanya disesuaikan dengan kondisi geohidrologi yang ada di tempat yang akan kita bor. Ya, jadi ini kenapa saya berikan metode-metode ini termasuk rangkaian-rangkaian pipa konstruksi, karena saya menginginkan saudara akan bisa menjadi pelaku sebagai entrepreneur. Mungkin di tempat lain geohidro hanya basic hanya teori-teori tentang apa sih air tanah, bagaimana terdapatnya, seperti apa. Tetapi saya tambahkan ini sebagai aplikasi. Karena tujuannya adalah agar saudara bisa mengaplikasikan. Silahkan. Dari awal saya tidak hanya memberikan tentang teori-teori tentang air tanah, tetapi juga aplikasinya. Oleh karena itu, di pertemuan berapa? 11, 12 ya, 10 malah mulai, kita sudah mulai saya berikan aplikasinya. Harapannya adalah itu tadi, saudara bisa tidak hanya tahu apa sih air tanah,
teorinya seperti apa. Kalau sudah tahu terus untuk apa? Kan itu. Apakah hanya untuk pengetahuan saja atau mau diaplikasikan? Maka saya tambahkan aplikasi-aplikasi seperti ini. Mungkin di tempat lain tidak. Hanya teori saja ya. Apa sih air tanah? Ya itu untuk akademik lah. Tapi saya harapkan ini adalah praktisi. Maka hal-hal seperti ini, praktek-praktek seperti ini saya masukkan. Makanya ini tidak hanya diberikan di praktikum, tapi saya berikan di sini, stressing di sini. Ya, harapannya itu tadi. Ini adalah praktek aplikasi. Ya, tidak hanya setelah tahu teorinya seperti ini untuk apa. Ya, kita tahu aplikasinya. Syukur-syukur saudara terjun di sini. Gitu loh. Itu ya. Jadi inilah saya sebetulnya ini adalah aplikasi-aplikasi yang untuk bekal saudara. Karena memang mungkin di tempat lain tidak disentuh ya, hanya teori tentang air tanah dan sebagainya, tapi aplikasinya kurang diberikan. Nah, saya menginginkan seperti itu, sehingga di kuliah saya ada aplikasi seperti ini. Oke, ada pertanyaan, kita buka diskusi. Kalau tidak ada, ya thank you. Oke, saya tanya lagi, ada diskusi? Silakan. Oke, kalau tidak ada diskusi, mudah-mudahan semuanya sudah bisa saudara pahami ya, sehingga kalau mau saudara aplikasikan, ini sudah cukup, sudah cukup bekal untuk aplikasi saudara. Baik, tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Gimana, sepakat diakhiri atau mau diskusi? Mungkin cukup jelas, Pak. Diakhiri? Oke, kalau diakhiri karena ya ini materinya sudah selesai. Bahkan saya berikan agak pelan-pelan, tidak terlalu cepat agar